Berikut ini adalah cerita horor berjudul Warung Gaib Alas Roban. Masakannya, wow dahsyat. Namaku Cika. Usiaku 25 tahun. Aku adalah jurnalis investigasi muda yang bekerja di sebuah media lokal di Jogja. Aku suka menyelidiki cerita mistis, legenda, uhbang, dan tempat-tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Tapi aku bukan paranormal. Aku hanya percaya bahwa setiap cerita rakyat punya akar fakta. Dan kali ini, aku menemukan satu cerita yang membuatku tertarik. Di tengah alas Roban, Jawa Tengah, ada warung kecil yang muncul saat malam hari, katanya. Masakannya enak sekali. Tapi siapapun yang pernah makan di sana tidak akan bisa lari dari jalan itu. Aku membaca artikel itu sambil tersenyum. Pasti cuma cerita biasa. Alan, sahabatku, sekaligus fotografer andalan kami, langsung setuju untuk ikut dalam penyelidikan ini. Lagian, kalau beneran ada, kita bisa abadikan, katanya semangat. Ia selalu lebih percaya pada hal mistis dariku. Sedangkan aku masih percaya pada logika. Masih percaya bahwa semua bisa dijelaskan. Kami berdua memesan mobil sewaan, membawa kamera, catatan, dan beberapa botol air doa dari ibuku, katanya bisa melindungi dari sesuatu yang tidak terlihat. Ini cuma antisipasi, kataku saat Alan mengejek. Biar mama tenang. Perjalanan menuju Alas Roban dimulai sore itu. Dari Jogja ke Semarang. Lalu belok ke jalur pegunungan. Langit mulai gelap. Kabut tipis naik dari tanah. Saat sampai di ujung jalan utama, aku bertemu dengan Pak Sastro, sopir bus malam yang sedang istirahat di pos pinggir jalan. Ada apa? Tanyanya ramah. Aku duduk di bangku kayu lapuk di depan posnya. Kami, Injin, cari tahu tentang warung gaib di Alas Roban. Bapak tahu? Pak Sastro langsung berubah wajahnya. Sorot matanya serius. Warung itu benar-benar ada. Tapi ia tidak selalu muncul, hanya mereka yang tersesat. Atau mereka yang hampir mati. Yang bisa melihatnya. Alan menggerit-gerit otaknya. Jadi, itu cuma muncul kalau kita ketakutan? Pak Sastro menghela napas panjang. Bisa juga kalau kamu sudah terhubung dengan dunia itu. Dan kalau kamu pergi ke sana, maka kamu harus hati-hati. Aku menatap matanya. Kenapa begitu? Ia menjawab pelan. Karena warung itu bukan cuma tempat makan. Itu adalah gerbang antara hidup dan mati. Kalau kamu makan di sana, maka kamu punya hubungan dengan mereka. Dan kalau kamu punya hubungan, maka kamu tidak bisa lari darinya. Aku tertawa kecil. Lo percaya mitos aja, Pak? Pak Sastro diam sejenak, lalu ia berkata, kalian akan tahu sendiri. Tapi ingat satu hal, jangan biarkan mereka sentuh kalian. Jangan biarkan mereka bicara padamu. Karena kalau mereka berhasil, kalian akan menjadi salah satu dari mereka. Aku menepuk bahuku sendiri. Tenang saja. Kami cuma mau liputan. Beberapa jam kemudian, kami memasuki Alas Roban. Jalannya sempit. Udara dingin menusuk tulang. Dan dari balik pohon-pohon besar, aku mendengar suara angin aneh. Bukan dari cuaca. Tapi, seperti jika seseorang sedang bernapas perlahan-lahan. Menyalakan lampu kepala. Ada bekas roda mobil di sini. Tapi tidak ada mobil lain. Aku mengerat-kerat otakku. Mungkin truk lewat tadi pagi. Ellen menatapku prihatin. Lo lihat bekas sidik jari basah di dashboard? Padahal nggak hujan. Aku menoleh cepat. Di sudut layar GPS. Benar. Ada bekas sidik jari basah si Leola. Seseorang baru saja menyentuh tombol navigasi. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Saat kami melewati tikungan terakhir. GPS hilang sinyal. Lampu jalan padam dan Tori bolak. Kabut tebal. Aku melihatnya. Sebuah warung kecil di tepi jalan. Lampu menyala redup.
Aroma tumisan dan kuah hangat menyengat hidung. Ada warung, lo lihat juga? Tanya Alan. Aku mengangguk. Ya, tapi kok tidak ada mobil parkir? Alan menatap jalan kosong. Justru itu yang aneh. Ini warung besar, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku menegakkan badan. Mungkin cuma penjual nasi goreng lewat, tapi dari dalam diriku sendiri, aku merasa seperti jika sesuatu sedang menunggu kami. Dan entah kenapa, aku merasa seperti jika aku harus masuk ke sana. Kami turun dari mobil, udara semakin dingin. Bau anyir minyak wangi menyengat hidungku. Dan dari dalam warung, berdirilah seorang wanita tua berbaju putih usang. Matanya sayu, senyumnya mengundang. Silakan masuk, kami tunggu kalian sudah. Lama, aku menatapnya. Siapa ibu? Wanita itu tersenyum. Namaku Maiem. Dan kalian pasti lapar setelah perjalanan jauh. Aku dan Alan saling pandang. Lalu kutambahkan dalam hati, ini hanya awal. Tapi entah kenapa, rasanya seperti jika kami sudah di sini sebelumnya. Aku dan Alan masuk ke dalam warung itu. Suara dering bel pintu terdengar pelan, meskipun tidak ada bel. Udara hangat menyambut. Bau tumisan bawang putih dan minyak wangi menyengat hidung. Tapi yang aneh, lampu redup di dalam warung berkedip-kedip, seperti jika ingin padam, tapi tidak pernah benar-benar mati. Menunjukkan kami tempat duduk, meja kayu usang, kursi plastik merah, dan dari sudut mataku, aku melihat bekas sidik jari basah di atas meja. Padahal tidak ada air tumpah. Dan aku yakin tidak ada siapapun sebelum kami. Silakan pesan apa saja, kata Maiem dengan suara lembut. Masakannya akan hangat. Seperti rumah Alan menggaret-garet otaknya. Lo dengar suara aneh. Aku menggeleng. Tidak. Tapi, lo lihat bekas sidik jari di meja ini? Alan menatapnya lama. Lalu ia berkata, aku gak mau sentuh. Ada sesuatu yang tidak normal di sini. Ini bukan warung biasa. Ini seperti tempat mereka tinggal. Aku menahan napasku. Siapa mereka? Alan menjawab pelan. Orang-orang yang hilang di alas roban. Setelah memesan nasi goreng spesial dan teh hangat, kami menunggu beberapa menit. Tapi waktu terasa lebih lambat dari biasanya. Jam di dashboard mobil masih pukul 10 malam. Saat kami masuk, jam juga pukul 10 malam. Ini pasti rusak, kataku sambil mengetuk layar. Alan menatapku prihatin. Lo yakin kita bisa keluar dari sini? Aku tersenyum tipis. Ya dong, ini cuma warung, bukan penjara. Tapi begitu Maiem datang, membawa makanan, aku mulai ragu. Piring itu panas, tapi uapnya tidak naik. Dan aroma nasi goreng itu lebih dari sekadar lezat. Ia seperti menyusup ke dalam jiwa, menarikku untuk mencoba. Alan langsung makan. Cepat, lahap. Seolah-olah ia sudah lama tidak makan. Aku menatapnya. Lo nggak takut? Ini kan warung aneh. Alan tersenyum. Enak banget. Lo harus coba juga. Aku akhirnya mencicipi. Dan rasanya, wow, dahsyat. Lebih enak dari restoran manapun. Tapi entah kenapa, setelah kuning pertama masuk ke mulutku, aku merasa seperti jika tubuhku semakin ringan. Dan dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara bisikan pelan. Terima kasih sudah datang. Kalian adalah tamu terakhir kami. Aku menegakkan badan. Lo dengar itu? Alan diam. Matanya kosong, mulutnya tersenyum. Ada apa? Tanyaku lagi. Ia baru menjawab setelah habiskan separuh piring. Ada yang bicara. Dari dalam hati gue mereka bilang, kami tidak akan bisa pulang. Aku menatap nasi goreng itu lama. Lalu kutuangkan air doa ke tangan dan wajahku. Melanjutkan di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah,
Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat. Sampai akhirnya, Ellen menatapku. Kenapa lo baca doa? Aku menjawab serius. Karena aku dengar mereka sedang menyentuh kita. Beberapa saat kemudian, Maiem datang membawa teh hangat tambahan. Kalian baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya. Cuma agak kaget sama rasa masakan ibu. Benar-benar enak. Maiem tersenyum. Itu karena masakan itu dibuat dengan doa. Dan kalau kamu makan, maka kamu juga ikut dalam janji itu. Aku mengeret-keret otakku. Janji apa? Maiem menatapku lurus. Janji bahwa kamu akan kembali lagi. Kalau tidak, maka kamu tidak akan bisa meninggalkan alas roban. Ellen menahan napas. Maksud ibu, kami tidak bisa pergi? Maiem tersenyum tipis. Kalian bisa pergi, tapi kalian tidak akan sampai kemana-mana. Jalan akan membawa kalian kembali ke sini. Berulang-ulang. Selama kalian masih terhubung dengan kami. Aku menegakkan badan. Lalu bagaimana caranya agar kami bisa benar-benar pergi? Maiem memberiku secari kertas. Bacalah ini di bawah pohon beringin putih. Di sana, semua arwah istirahat. Aku menerimanya ragu-ragu. Di atas kertas itu tertulis, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, putuskanlah ikatan sesat ini. Jangan biarkan hambimu menjadi milik mereka. Aku menatapnya lama. Lalu kutanya satu hal. Kenapa ibu membantu kami? Maiem menjawab tenang. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Kamu bisa membawa mereka pulang. Atau menjadi salah satu dari mereka. Dan itu adalah pilihanmu. Aku menelan ludah. Lalu kutambahkan dalam hati. Kami makan di sini. Kami merasakan nikmatnya. Tapi entah kenapa, rasanya seperti jika kami juga membayar harga. Aku dan Alan pulang dari warung itu dengan kepala pusing. Bukan karena makanan terlalu pedas, atau minyak wangi yang menyengat, tapi karena perasaan aneh dalam tubuh kami. Seperti jika bagian dari jiwa mulai tertinggal. Alan menyalakan mobil. Lo masih bisa merasakan sesuatu? Aku menghela napas panjang. Ya. Tapi kita harus tetap logis. Kami memutuskan untuk mencoba keluar dari alas roban. Tapi begitu sampai di tikungan pertama, bruk. Mobil tiba-tiba berhenti. Mesin mogok. Lampu mati. Dan GPS kembali tidak berfungsi. Ellen mengetuk-ngetuk layar. Ini nggak normal, Joyo. Aku menatap jalan di depan. Kita coba jalan kaki. Mungkin sinyal HP ada. Kami turun dari mobil. Udara dingin menusuk kulit. Dan dari balik pepohonan beringin putih, aku melihat bekas bayangan hitam berdiri. Menatap kami. Menunggu. Ada apa? Bisik Alan pelan. Aku menjawab serius. Mereka masih di sini. Lalu aku menoleh ke belakang. Di sanalah aku melihatnya. Warung gaib itu masih ada, padahal kami sudah berkendara cukup jauh. Aku menegakkan badan. Jalan ini tidak mau biarkan kita pergi. Beberapa jam kemudian, kami mencoba jalan kaki. Dengan lampu senter dari HP, kami melewati jalur sempit di antara pohon-pohon besar. Dari sudut mataku, aku melihat bekas tapak kaki basah di tanah. Bukan dari hujan, tapi dari mereka, arwah korban kecelakaan yang hilang, yang juga pernah makan di warung itu. Dan sekarang, mereka sedang menunggu pengganti. Saat kami sampai di sebuah persimpangan tua, udara semakin dingin, bau anyir darah dan tanah basah menyengat hidungku. Alan menunjuk ke arah pohon besar di tengah lapangan kosong. Sebuah beringin putih menjulang, tinggi. Di bawahnya, banyak piring pecah berserakan di tanah. Lo lihat itu, ada bekas makanan di sana, katanya serak. Aku menatap pohon itu lama, lalu kutuangkan air doa ke tanah. Mulai membaca surah Yasin. Ya Asiin. Wa Al-Quranil Hakim. Angin bertiup liar.
Daun-daun berguguran, meskipun langit cerah. Dan dari balik akar besar, berdirilah seorang lelaki muda, berbaju biru pudar. Matanya kosong, wajahnya murung. Ia menatapku, lalu berbisik, "Kamu juga akan kembali, karena kamu sudah makan di sana. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan suatu hari nanti, kamu akan menjadi salah satu dari kami." Aku menegakkan badan. Saya manusia, saya punya Allah. Saya akan pulang. Lelaki itu tersenyum tipis. Kami juga dulu manusia, tapi kami tidak bisa lari dari janji itu. Dan kamu juga sudah membuat janji. Lalu ia menghilang dalam kabut. Alan mulai gelisah. "Lo lihat itu, bekas sidik jari di layar HP gue." Padahal, gue gak pegang-pegang. Aku menatap layarnya. Benar, ada bekas sidik jari basah. Seperti jika seseorang menyentuhnya dari dunia lain. "Kita harus cari tempat aman," kataku. Alan menepuk bahuku. "Lo yakin kita bisa keluar dari sini?" Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Kalau kita bisa masuk, pasti ada cara untuk keluar. Tapi sepertinya mereka tidak ingin kita pergi begitu saja." Beberapa menit kemudian, kami bertemu seorang pemuda di pinggir jalan. Ia memakai jaket hijau tua dan membawa tas ransel. "Ada apa? Kalian baru saja dari warung itu?" tanyanya. Aku menatapnya ragu. "Kenapa lo tahu?" Pemuda itu tersenyum tipis. "Karena kalau kamu pernah makan di sana, maka kamu akan seperti ini. Tersesat dalam tubuhmu sendiri." Alan menggarit-garit otaknya. "Lo siapa?" Pemuda itu menjawab, "Aku pernah di posisi kalian. Aku makan di sana. Aku percaya pada janji mereka. Dan sekarang, aku hanya bisa keliling-keliling tempat ini. Aku tidak bisa pulang." Aku menahan napasku. "Lalu bagaimana caranya agar kami bisa pulang?" Pemuda itu memberiku secari kertas kecil. "Bacalah doa ini di makam para korban. Itu adalah satu-satunya cara untuk rusak ikatan itu." Aku menerimanya dengan tangan gemetar. "Dan kalau gagal," pemuda itu menatapku lurus, "maka kalian akan menjadi seperti aku. Atau lebih buruk lagi, kalian akan menjadi bagian dari mereka." Lalu ia menghilang dalam kabut. Aku dan Alan kembali ke mobil. Udara dalam mobil terasa lebih hangat dari biasanya. Tapi entah kenapa, tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya sunyi yang menyelimuti. Alan menyalakan mesin. "Semoga kali ini bisa jalan." Aku mengangguk. "Ya, tapi kalau tidak, maka kita harus lanjutkan ritual itu." Lalu kutambahkan, "Dalam hati, kami belum benar-benar tersesat, tapi rasanya seperti jika kami sudah bukan milik diri sendiri." Aku dan Alan pulang ke Jogja dengan kepala pusing dan tubuh terasa ringan. Tapi begitu sampai di kontrakan, aku tahu satu hal. Kami belum sepenuhnya keluar dari alas roban. Bagian dari kami masih tinggal di sana. Dan mungkin mereka juga ikut pulang bersama Komi saat membuka laptop. Alan langsung mengecek foto-foto yang diambil semalam. Ia kaget. Bukan karena tidak ada gambar, tapi karena ada 2 orang asing di belakang kita. Alan memperbesar layar. Di dalam foto itu, selain Chika dan dirinya, terlihat 2 siluet putih samar di belakang, menyentuh bahunya. Seperti if mereka sudah ada sejak lama. "Lo lihat ini?" tanyanya serak. Aku menatap foto itu lama. "Ini bukan cuman efek lensa. Ini mereka." Alan menahan napas. "Jadi, mereka ikut kita?" Aku meneguk ludah. "Kayaknya iya." Lalu dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara bisikan pelan. "Kalian baik sekali. Kalian percaya pada masakan kami. Karena itu, kami akan terus mencari kalian. Karena kalian adalah penjaga kisah ini." Aku menutup mata. Lalu kutuangkan air. "Doa
ke wajah dan tangan, melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, sampai akhirnya udara hangat menyusup masuk. Dan dari sudut layar handphoneku, bekas sidik jari basah menghilang. Tapi Alan tetap gelisah. Ia menunjukkan tangannya padaku. Lo lihat bekas goresan ini? Aku nggak ingat kapan dapatnya. Aku menatap lengannya. Ada bekas luka kecil berbentuk lingkaran, seperti jika seseorang pernah menyentuhnya dari dalam bayangan. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan dari Pak Sastro, sopir bus yang kami temui di pinggir alas roban. Kalau kalian merasa seperti jika tubuh kalian lebih ringan, itu artinya janji itu sudah mulai bekerja. Janji antara dunia nyata dan dunia lain. Aku menatap layar lama, lalu kutulis balasan. Kami merasa aneh, tidak bisa tidur, tidak bisa merasakan sentuhan. Apakah ini artinya kami sudah menjadi milik mereka? Esok paginya, aku menemui seorang ustadz di daerah Lembang. Ia dikenal bisa melihat dan melawan roh yang tersesat. Kenapa kamu datang? Tanyanya saat aku masuk ke rumahnya. Aku memorinya catatan tentang warung gaib itu. Saya dan teman saya makan di sana. Dan sejak itu, kami merasa aneh. Ustadz itu menatapku lama, lalu ia berkata, itu bukan cuma warung biasa. Itu adalah gerbang alam arwah. Dan kalau kamu makan di sana, maka ikatan itu sudah menyentuh jiwamu. Aku mengeret-keret otakku. Lalu bagaimana caranya? Agar kami bisa aman, Ustadz itu memberiku sebuah botol kecil berisi air zam-zam, dan secari kertas doa. Minumlah. Setiap pagi, bacalah doa ini tiap malam. Dan jangan biarkan mereka bicara dalam hatimu. Karena kalau mereka berhasil masuk ke pikiranmu, maka kamu akan tinggal di sana selamanya. Aku menatap matanya. Tapi kami sudah makan di sana. Apakah masih bisa rusak? Ustadz itu diam sejenak, lalu ia menjawab. Masih. Tapi kalian harus cepat. Sebelum mereka benar-benar percaya padamu. Karena kalau mereka percaya, maka kalian akan kembali ke sana. Bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai bagian dari mereka. Aku menegakkan badan. Saya manusia. Saya punya Allah. Saya tidak akan menjadi milik mereka. Ustadz itu tersenyum tipis. Kita lihat saja. Setelah pulang dari rumah Ustadz, aku dan Alan bertemu Maya, teman kuliah kami. Ia langsung menyadari sesuatu yang salah. Lo beda, katanya prihatin. Suara lo kayak tidak sepenuhnya di sini. Ellen menatapnya. Maksud lo? Maya menjawab. Aku nggak bisa jelasin tapi koyaknya lo ngomong, tapi gema suara lo agak telat. Seperti if suara itu bukan dari tubuh lo. Aku menatapnya. Jadi, kami sudah bukan manusia lagi? Maya menggeleng pelan. Belum, tapi kalian sedang berubah. Dan kalau kalian tidak hentikan ikatan itu, maka kalian akan menjadi bagian dari mereka. Malam itu, Alan bermimpi buruk. Ia berada di dalam warung gaib, sendirian. Di sana, Maiem sedang menyambut tamu baru. Alan ingin lari, ingin tutup mata. Tapi tubuhnya membeku. Maiem menatapnya. Terima kasih sudah datang. Kalian adalah penjaga kisah ini, dan sekarang, kamu akan membawa jiwa lain ke sini. Alan menegakkan badan dalam mimpi. Saya tidak akan ambil jiwa orang lain. Maiem tersenyum sedih. Kamu tidak punya pilihan, karena kamu sudah makan di sini, dan janji itu tidak bisa dilupakan. Lalu dari balik meja, berdirilah sosok mirip Alan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya memegang garpu. Dia adalah kamu yang akan datang. Kalau kamu gagal melawan, Alan terbangun basah oleh keringat. Dan dari sudut layar handphoneku, melihat bekas sidik jari basah. Milik mereka. Atau mungkin, milik Alan yang akan datang. Aku menatap langit-langit, kayu usang di atas.
Lalu kutambahkan dalam hati, ini hari ketiga kami pulang. Dan mereka mulai percaya pada kami. Aku dan Alan mulai merasa seperti jika kami tidak pernah benar-benar keluar dari alas roban. Setiap malam, kami selalu bermimpi buruk. Warung itu muncul lagi, di tengah hutan, di pinggir jalan, bahkan di depan kontrakan kami. Dan pagi ini, aku membuka mata, lalu melihat bekas sidik jari basah di cermin kamar mandi. Padahal aku belum cuci muka. Alan datang ke kamarku dengan wajah pucat. Dia membawa HPN-nya sambil menunjukkan sesuatu. Lo lihat ini, kita sedang di warung itu semalam. Aku menoleh cepat. Foto itu bukan hasil editan. Di layar terlihat warung kecil yang sama, dengan meja kayu usang, dan di belakang kami berdirilah dua silut putiri menyentuh bahu kami. Ini pasti efek psikologis, kataku mencoba percaya diri. Kita cuma trauma, tapi Alan menggeleng pelan. Enggak, ini beda. Aku dengar suara mereka tadi malam. Mereka bilang kami harus kembali. Aku menahan napasku. Kalau begitu, kita harus lanjutkan ritual itu sebelum mereka ambil jiwa kita. Beberapa jam kemudian, kami menemui seorang paranormal lokal, Mbah Joko, yang tinggal di daerah Bantul. Ia dikenal bisa bicara dengan arwah korban kecelakaan. Kalian sudah menyentuh dunia itu, katanya, saat kami sampai ke rumahnya. Dan sekarang, mereka ingin kalian tetap tinggal. Aku menatap matanya. Bagaimana caranya agar mereka berhenti? Mbah Joko memberiku secari kertas. Bacalah doa ini di bawah pohon beringin putih. Itu adalah tempat mereka pulang. Dan kalau kamu berhasil, maka ikatan itu akan rusak. Alan menggeret-geret otaknya. Dan kalau gagal, Mbah Joko menjawab, maka kalian akan menjadi bagian dari mereka. Kalian akan menjadi penjual di warung itu. Karena janji itu tidak bisa dilupakan. Siapapun yang makan di sana akan kembali lagi. Aku menegakkan badan. Saya manusia. Saya punya Allah. Saya akan pulang. Mbah Joko tersenyum tipis. Kalau begitu, jagalah hatimu. Jangan biarkan mereka masuk. Beberapa hari berlalu. Aku mencoba hidup normal. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa merasakan rasa makanan roti panggang. Terasa seperti kertas. Air mineral terasa hambar. Dan saat Maya memelukku, aku tidak bisa merasakan sentuhan hangat. Lo baik-baik saja? Tanyanya prihatin. Aku menghela napas panjang. Ya, cuma agak lelah. Maya menatapku lama. Ada yang aneh, lo kayak nggak sepenuhnya nyata. Aku menepuk bahuku sendiri. Kuma, sugesti aja. Sore itu, Alan meneleponku dengan suara serak. Lo, tolong gue ketemu mereka lagi. Aku menatap ponselku. Di mana lo sekarang? Alan menjawab, aku di pinggir jalan dekat stasiun Lempuyangan. Tapi warung itu muncul lagi di tengah kota dan orang-orang biasa tidak bisa melihatnya. Aku menelan ludah. Lo tidak masuk? Ya. Alan terdiam. Gue sudah di dalam. Aku langsung berlari ke tempat itu. Saat sampai, Alan sedang duduk di dalam mobil. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Mereka ada di sini, bisiknya. Aku menatapnya. Di mana? Alan menunjuk ke arah jalan. Di sanalah aku melihatnya. Sebuah warung kecil berdiri di antara dua toko besar. Tapi hanya Alan dan aku yang bisa melihatnya. Dan dari balik jendela warung itu, berdirilah Maiem, menatapku, menunggu. Aku menatap langit-langit, kayu usang di atas. Lalu kutambahkan dalam hati, ini baru hari keempat. Dan mereka sudah bisa muncul di tengah kota. Aku dan Alan berdiri di pinggir jalan dekat stasiun Lempuyangan. Warung itu masih di sana. Tapi anehnya, tidak ada orang lain yang memandang ke arahnya.
Seolah-olah warung itu tidak nyata bagi dunia luar. Alan menatapku ragu. Lo yakin kita harus masuk lagi? Aku menegakkan badan. Kalau mereka bisa muncul di kota, maka ini bukan hanya tentang alas roban. Ini tentang ikatan yang sudah menyentuh kami. Lalu kutambahkan dalam hati, kami harus selesaikan ini sebelum kami benar-benar menjadi milik mereka. Saat aku membuka pintu warung, suara bel tidak terdengar. Tapi udara hangat langsung menyambut. Bau tumisan bawang putih dan minyak wangi menyengat hidungku. Di dalam, suasana sama seperti malam pertama. Meja kayu usang, kursi plastik merah, dan dari balik meja, berdirilah Maiem. Ia tersenyum ramah. Matanya tetap kosong, seperti jika ia bisa melihat bagian dari diriku yang sudah mulai hilang. Kalian datang lagi? Katanya pelan. Kalian pasti lapar. Aku menegakkan badan. Kami tidak ingin makan. Kami ingin tahu, kenapa kalian bisa muncul di kota? Maiem menatapku lama. Lalu ia berkata, karena kalian belum putus hubungan itu. Kalian makan masakan kami. Dan janji itu sudah tercatat. Jadi, kami bisa muncul di mana saja kalian pergi. Alan menahan napas. Lalu, bagaimana caranya agar janji itu rusak? Maiem tersenyum sedih. Hanya mereka yang bisa pulang, yang bisa hancurkan ikatan itu. Dan, kalau kalian masih manusia, maka kalian harus temukan jasad mereka yang meninggal karena wabah dulu, yang tidak dikubur secara layak. Aku mengeret-keret otakku. Di mana jasad mereka sekarang? Maiem menjawab, di bawah pohon beringin putih yang berdiri di tengah tanah tak bertuan. Di sanalah mereka tinggal, menunggu doa penuntun. Dan kalau kalian berhasil, maka kalian bisa pulang. Aku menatap matanya. Dan kalau gagal, Maiem tersenyum tipis, maka kalian akan menjadi pengganti kami. Di sini, di warung ini. Beberapa jam kemudian, kami menuju lokasi pohon beringin putih yang dimaksud di sebuah area kosong dekat pemakaman tua di luar kota. Jalanannya sempit, tidak ada lampu, hanya angin pelan yang berbisik. Setelah sampai, aku melihat bekas piring pecah dan kain putih usang berserakan di tanah. Dan dari sudut mataku, aku melihat dua siluet putih berdiri di balik akar besar. Alan menepuk bahuku. Lo lihat mereka juga? Aku mengangguk pelan. Ya. Dan mereka semakin dekat. Aku membuka Al-Quran kecil yang selalu kubawa, menyiramkan air doa ke tanah, lalu mulai membaca surah Yasin, Ya Asiin, wa Al-Quranil Hakim. Angin bertiup liar, daun-daun berguguran meskipun tidak ada badai. Dan dari balik kabut, berdirilah mereka. Dua sosok putih pokong kembar, salah satunya maju selangkah. Wajahnya murung. Matanya basah oleh air mata tak terlihat. Kami adalah korban wabah dulu. Tidak ada yang berani sentuh jasad kami. Jadi kami tinggal di sini, menunggu seseorang yang peduli. Dan kalian adalah penjaga kisah ini. Aku menegakkan badan. Saya akan bantu kalian pulang. Saya janji. Lalu kutuangkan air doa ke tanah. Melanjutkan zikirku. Wallahu akbar la aula walaku doblu bedoblata ijabija. Cahaya putih menyembur dari dalam tanah. Bayangan itu mundur. Tapi wanita pocong itu menatapku lama. Terima kasih Joyo. Kamu bebaskan kami dari penantian. Tapi kamu juga tidak bisa lari darinya, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan suatu hari nanti, kamu akan kembali. Lalu ia dan lelaki pocong itu menghilang dalam kabut. Aku dan Alan pulang ke kontrakan dengan kepala pusing. Udara dalam rumah terasa lebih ringan. Bekas sidik jari basah di cermin mulai menghilang. Tapi saat aku menatap layar handphone,
Ada pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Kami percaya padamu, Joyo. Karena itu, kami akan kembali. Selama kamu hidup, kami tidak akan lupa padamu. Aku menutup mata. Lalu kutuangkan air doa ke tangan dan wajahku. Melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sepet-sepet sampai akhirnya udara hangat menyusup masuk. Dan dari dalam diriku sendiri, aku mendengar bisikan pelan. Kami pulang. Tapi kamu masih punya waktu karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan suatu hari nanti, kamu akan kembali. Aku menatap lengket-lengket kayu usang di atas. Lalu kutambahkan dalam hati, mereka pergi. Tapi entah kenapa, saya merasa seperti jika mereka meninggalkan bekas. Aku dan Alan mencoba hidup normal lagi. Setelah membaca doa, di bawah pohon beringin putih, kami merasa seperti jika udara lebih ringan. Bau anyir tanah basah dan minyak wangi mulai menghilang. Tapi entah kenapa, aku masih bisa melihat warung itu, bukan dalam mimpi, tapi di kota, di pinggir jalan, di sudut-sudut sepi, dan hanya aku dan Alan yang bisa melihatnya. Saat sedang makan siang di sebuah warung biasa, aku melihat keluar jendela. Di sana, warung gaib itu berdiri. Sama persis seperti malam kami pertama kali bertemu Maiem. Lo lihat juga? Tanyaku pada Alan. Ia menoleh cepat. Ya. Dan mereka sedang menatap kita. Dari balik pintu kayu usang warung itu, terlihat siluet wanita tua. Matanya kosong. Mulutnya tersenyum. Kalian berhasil bebaskan mereka. Tapi janji itu tetap ada. Dan kalian adalah penjaga kisah ini. Alan menahan napas. Mereka tidak akan hilang begitu saja. Ya, aku meneguk ludah. Sepertinya, ikatan itu sudah menjadi bagian dari kami. Beberapa hari kemudian, aku menemui Maya di kampus. Aye langsung menyadari sesuatu yang salah. Lo beda, katanya prihatin. Suara lo kayak telat, seperti Eve. Tubuh lo bukan sepenuhnya nyata. Aku menatap matanya. Ada apa dengan saya? Maya menjawab pelan. Gue gak bisa jelasin. Tapi gue dengar suara aneh. Kalau dekat lo, seolah-olah ada yang bicara. Tapi gue gak bisa lihat siapa. Aku menegakkan badan. Itu pasti cuma sugesti. Maya menggeleng pelan. Kalau cuma sugesti, kenapa HP gue juga merekam suara bisikan waktu gue foto lo tadi pagi? Aku menatap layarnya. Dari video singkat itu, aku mendengar suara serak berbisik. Kami percaya padamu. Karena itu, kamu adalah milik kami. Aku menutup mata. Lalu kutambahkan dalam hati. Ini baru hari ke-6. Dan mereka sudah bisa bicara lewat orang lain. Beberapa jam kemudian, aku menemui seorang ustadz di masjid dekat kontrakan. Aku ceritakan semuanya, termasuk tentang warung yang bisa muncul di mana saja. Dan bagaimana perlahan-lahan, kami mulai tidak bisa merasakan sentuhan fisik. Ustadz itu diam sejenak, lalu ia berkata, kalian sudah menyentuh dunia itu. Kalian makan di tempat yang bukan untuk manusia. Dan karena itu, mereka mulai menyentuh kalian. Aku mengeret-keret otakku. Lalu bagaimana caranya? Agar mereka benar-benar pergi. Ustadz itu memberiku secarik kertas. Di dalamnya tertulis di zikir panjang dan doa penyerahan jiwa. Bacalah ini tiap malam. Minumlah air zam-zam. Dan jangan biarkan mereka bicara dalam dirimu. Karena kalau mereka sampai bicara, maka kalian akan menjadi bagian dari mereka. Aku menatapnya lurus. Jadi, apakah kami sudah menjadi bagian dari mereka? Ustadz itu menjawab, belum sepenuhnya. Tapi kalian sudah punya pembuka mata. Dan kalau kalian punya pembuka mata, maka kalian tidak akan bisa tutup hati. Aku menatap lenggit-lenggit masjid. Lalu, kutambahkan dalam hati, saya manusia. Tapi entah kenapa,
Saya mulai merasa seperti jika mereka tinggal dalam jiwa saya. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala pusing. Setelah bertemu Ustadz dan membaca doa dari kertas itu, aku merasa seperti jika udara dalam tubuhku lebih ringan. Tapi Alan tidak seberuntung aku. Ia sedang duduk di teras, memandangi layar handphone dengan mata berkaca-kaca. "Ada apa?" tanyaku prihatin. Alan menoleh perlahan. "Mereka bicara lagi." Aku mengeret-keret otakku. "Di mana?" "Di dalam hati." Alan menggeleng pelan. "Enggak, kali ini mereka bicara lewat suara WhatsApp gue. Saat gue buka voice note lama, lalu ia menunjukkan rekaman singkat itu padaku. Dari speaker terdengar, "Kami percaya padamu. Kamu adalah penjaga kisah ini, dan suatu hari nanti kamu akan kembali ke sini, menjadi bagian dari kami." Aku menutup mata, lalu kutuangkan air doa ke wajahku. Melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, sampai akhirnya udara hangat menyusup masuk. Dan dari dalam diriku sendiri, aku mendengar bisikan pelan, "Kami tidak sakiti kamu. Kami hanya ingin kamu tetap ingat, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan selama kamu hidup, kami akan terus mencarimu." Aku menegakkan badan. Lalu kutambahkan dalam hati, "Saya manusia. Saya punya Allah. Saya punya iman." Tapi entah kenapa, aku mulai merasa seperti jika bagian dari jiwa mereka tinggal dalam diriku. Beberapa jam kemudian, Alan dan aku membuka laptop untuk melihat hasil liputan kami. Aku ingin tulis artikel tentang warung gaib Alas Roban, tentang janji lama, tentang roh yang tersesat, dan tentang makanan yang bisa ikat jiwamu. Tapi saat aku mengetik kalimat pertama, aku mendengar suara langkah kaki pelan dari belakang kursi. Bukan dari dunia nyata, tapi dari dalam diriku sendiri. Tap, 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 seolah-olah seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di layar laptop ada kalimat tambahan yang tidak kutulis. "Kami masih di sini karena kamu adalah penjaga kisah ini, dan karena itu kamu juga tidak akan pernah sepenuhnya aman." Aku menutup laptop, menyiramkan air doa ke tangan dan wajahku. Lalu kutambahkan zikirku. Wallahu akbar, laula wala, www, via. Cepat-cepat, pelan-pelan, sampai akhirnya kalimat aneh itu hilang dari layar. Tapi dari sudut cermin kamar mandi, aku melihat refleksiku sendiri berbeda. Wajahku normal, tapi bayanganku agak terlambat muncul, seolah-olah tubuhku dan jiwaku tidak sepenuhnya bersama. Saat malam menjelang, Alan bermimpi buruk. Ia berada di warung gaib itu lagi, sendirian. Di sana, Maiem sedang menyambut tamu baru, seorang sopir truk yang tersesat. Alan ingin tutup mata, ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Maiem menatapnya, lalu berkata, "Kamu sudah makan di sini, jadi kamu punya hak untuk bekerja di sini. Kamu bisa bantu mereka pulang, atau bawa mereka ke dalam." Alan menegakkan badan dalam mimpi. "Saya manusia, saya punya keluarga. Saya tidak akan menjadi milik kalian." Maiem tersenyum tipis. "Kami juga dulu manusia, tapi janji itu tidak bisa dilupakan. Dan kamu, Joyo, kamu adalah salah satu dari kami." Lalu ia menghilang. Dan dari balik tirai jendela, Alan melihat bus besar tua berdiri di pinggir jalan. Bus itu penuh penumpang putih. Semua diam, menatap lurus. Salah satunya menatap Alan, dan dari matanya keluar air mata darah. "Kami menunggu pengganti. Dan kamu adalah penghubung terakhir." Alan terbangun basah oleh keringat. Dan dari sudut layar handphonenya, aku melihat bekas sidik jari basah
milik mereka, atau mungkin milik Alan yang akan datang. Beberapa minggu berlalu, Alan dan aku mencoba kembali ke kehidupan normal. Tapi, entah kenapa, aku mulai kehilangan rasa makanan. Aku tidak bisa merasakan sentuhan fisik. Dan dari waktu ke waktu, aku melihat warung itu muncul di tempat-tempat aneh, di depan bioskop, di pinggir stasiun, di tengah pasar. Hanya aku dan Alan yang bisa melihatnya. Dan semakin sering aku melihatnya, semakin sulit rasanya untuk menolak ajakan mereka. Suatu malam, Maya menjengukku di rumah. Ia langsung menyadari sesuatu yang aneh. "Lo beda," katanya prihatin. "Lo kayak nggak sepenuhnya." "Ada." Aku menatap matanya. "Saya masih di sini. Saya masih manusia." Maya menepuk bahuku. "Tapi lo mulai hilang dalam diri sendiri." Lalu, ia menunjuk ke arahku. "Lo lihat bayangan lo di cermin." Aku menatap refleksiku. Benar. Bayanganku sedikit tertinggal seliola tubuhku, dan jiwaku tidak sinkron. Aku menahan napasku. Lalu kutambahkan dalam hati. Ini adalah akhir dari kisah ini, tapi juga awal dari sesuatu yang lain. Epilog. Mereka menunggu di warung itu. Aku tidak bisa menyelesaikan artikel itu. Setiap kali aku mengetik kata warung, HP-ku mati sendiri, dan dari sudut layarnya, ada bekas sidik jari basah. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Lalu, kutuangkan air doa ke lantai, melanjutkan zikirku. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, lindungi hamba-Mu dari yang tidak sepenuhnya pergi. Jangan biarkan mereka ambil jiwa ini, karena aku masih punya jalan pulang. Air doa kutuangkan ke tanah. Cepat-cepat, pelan-pelan, sampai akhirnya udara hangat menyusup masuk, dan dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara bisikan terakhir. Kami tidak akan lupa padamu, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan suatu hari nanti, kamu akan kembali untuk menyambut yang lain. Aku menatap layar handphoneku, dan kutambahkan dalam hati, saya manusia. Tapi, saya juga mulai menjadi bagian dari mereka. Catatan akhir penutup. Aku menulis semua ini bukan untuk menakuti orang, tapi untuk memberitahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan bagi kalian yang melewati alas roban, jangan berhenti di warung yang tidak dikenal. Jangan makan apapun dari tempat itu. Jangan biarkan mereka menyentuhmu. Karena sekali kamu makan di sana, janji itu akan tercatat, dan kamu akan menjadi bagian dari kisah mereka selamanya.